kasih setianya Tuhan. Amin. Sebetulnya kalimat ini, kalimat semua karena kasihnya orang Tuhan itu ditujukan hanya untuk keselamatan. Tuh, ya. Jadi Paulus mengungkapkan kalimat ini gini, dulu aku itu gak layak terima keselamatan, tapi karena kasih karunia Tuhan aku dilayakkan. Jadi kalau orang bilang, oh iya rumahnya bagus, semua kasih karunia, salah. Itu bonus. Amin. Udah pecah telur, semua kasih karunia Tuhan. Itu bonus. Amin. Itu bonus. Ya. Kenapa? Karena engkau menghidupi keselamatan, jadi ada rumah baru. Karena engkau menghidupi keselamatan, ada bisnis baru. Karena engkau menghidupi keselamatan, ada berkat-berkat. Kalimat only by His grace itu adalah tentang keselamatan. Dahsyatnya. 1 Petrus 5. Ya, sebetulnya saya mau bahas Efesus pasal 2 sebelum saya lari ke 1 Petrus pasal 5. Ya, Efesus pasal 2 ayat 1. Nih, ini munculnya kalimat itu dari sini. Efesus pasal 2. Ya. Ya. Efesus pasal 2. Ingatkan saya bahwa ini khotbah Natal nanti ya. Hari lalu kalau nggak nyentuh Natal sama sekali, akhirnya nyentuh Natal. Ya. Efesus pasal 2 ayat yang pertama mulai. Ini dengar ini. Ya, semuanya adalah anugerah. Ada nggak di situ ayatnya? Nah, saya baca di situ aja. Ini bisa nggak dikecilin itu nanti ribalnya? Supaya nggak. Tadi saya mau ngecilin tapi kan nggak enak. Ribalnya dikurangi. Ya. Oke. Terus bassnya juga dikurangi dikit. Tahu ya saya soundman dulu. Iya, gak enak kan? Dikit lagi. Cek saldo. Oke, jadi di sini apa ya? Kita Pak Gembala ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita belum mati karena pelanggaran. Kita itu suka melanggar aturan Tuhan. Di samping melanggar aturan lalu lintas, kita melanggar aturan Tuhan. Kalau bawa motor nggak pakai SIM, itu melanggar aturan. Kemarin saya pulang dari Baduy, dibonceng sama orang Baduy. Saya tanya, kamu punya SIM? Tenang Pak Hari. Enggak, bukan itu jawabannya. Kamu punya atau tidak? Tenang Pak, saya sih nggak tenang, saya bilang. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Mati kita. Lanjut ayat 2. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, dalam pelanggaran itu. Ya, kamu hidup dalam pelanggaran karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu siapa? Sama-sama, 2, 3. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tuh. Jadi roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sekali lagi, 2, 3. Yaitu roh yang sekarang, 2, 3. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Atau durhakanya jangan lihat sebelah durhaka. Jangan lihat sebelahnya. Jadi roh itu bekerja sampai sekarang. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Gak pernah, Mister, saya gak pernah lihat. Saat kamu mulai berkata, jangan kutip buku malam-malam, pemali. Kamu mengikuti kerajaan angkasa. Kalau lewat jalan yang gelap-gelap itu mesti permisi, anak babi mau lewat. Mengikuti kerajaan angkasa. Kayak gitu. Kita mati dalam pelanggaran itu. Oh gitu ya Mister. Alkitab yang ngasih tahu. Saya hanya menyalurkan saja. Ya, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus tegas ayat 3. Ya. Sebenarnya dahulu kami semua ini,
ya, juga terhitung di antara mereka. Dan Paulus ngomong, udah nggak usah minder, sama aku dulu juga gitu. Keren ya, seorang pemberita Injil itu begitu. Nggak usah minder, jadi saya layak dihukum ya, nggak usah minder. Dulu aku juga gitu. Tuh. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kata Paulus, harus dimurkai, ya, bukan murcahyo, bukan murkai. Direkam kayak ini, direkam lagi. Sorry ya, sorry murcahyo. Berarti kami mencintaimu, oke? Buktinya aku sebut namamu, oke? Dia adalah sekretaris Perwil, oke? Aduh, Pak Murcahyo itu ya. Dulu saya bilang, waktu dia semangat sekali khotbah, mari kita buka kitab Mazmur, Mazmur kali, iya Mazmur. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini hebatnya tuh Paulus, memberi teladan. Udah nggak usah minder, ayo bangkit, bangkit ayo. Aku dulu harusnya juga dimurkai. Ya, ayat 4. Nih, keren ya. Kalau kata tetapi, itu apa berarti? Kebalikan dari kalimat sebelumnya. Kamu mau apa ini? Ada kata tetapi. Ya. Wah, itu rambutmu keren. Senang kan bilang gitu? Rambutnya keren. Bagus. Tetapi, nah kayak tetapi gitu. Ada ketombenya. Kayak gitu, tetapi itu kebalikannya. Ya. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, itu koma, berarti lanjut, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sama-sama sekalipun, 2, 3. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini kalimat pertama kali. Hanya oleh kasih karunia itu. Dosamu yang hitam dulu, ya. Kalau dinasihatin nggak pernah bisa berubah, ngeyel terus hidupnya, ya. Waduh, pokoknya kalau debat dia nggak mau kalah, menang terus, ya. Nggak mau diubahkan. Nah, sekarang oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan. Itu, ya. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga, koma. Berarti langsung ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap di dalam Yesus. Nanti kekayaan dan berlimpah-limpah itu ditunjukkan. Ada orang bilang, kapan Pastor? Nanti. Di mana? Di surga. Terus yang saya ngomong ya, kalau saya ke surga, nah itu dia. Kamu bisa menikmati kekayaan berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Nanti kita seperti, ya ampun. Kalau tahu gini, aku bikin buru-buru ke sana. Di dunia banyak sedihnya. Di dunia debat terus, Palestina, Israel gitu. Di Israel ada orang Kristen atau tidak? Di Israel ada orang Kristen tidak? Tidak ada. Sana nggak nanya Natal, ya kan? Udah salah kan pengertian kita. Kalau di Palestina ada orang Kristen nggak? Banyak. Ini kalau kita bawa pohon Natal ini bisa dibawa gitu. Kalau dulu gede banget itu, kalau masih kecil itu kalau cuma bisa kita bawa kalau kita sana kalau di Palestina itu pohon Natalnya sampai berapa meter, 17 meter di alun-alun. Yang bangun siapa? Orang Muslim.
orang Islam ikut bangun. Loh, saya bilang, apa kamu ikut bangun pohon Natal? Saya kan memperingati hari lahirnya Nabi saya, Nabi Isa. Yang jadi Papa Noel, apa itu namanya? Sinterklas. Orang Muslim. Dulu ya waktu itu, si Velo masih kecil ya. Sinterklasnya ditarik-tarik itu dipikirnya kapas, ternyata asli. Wah, di sini tuh jenggotnya asli. Kalau kita kan kapas. Tuh. Wah, Natal tanggal 25. Wah, meriah sekali di Palestina. Di Yerusalem malah gak ada apa-apa. Makanya Paulus tuh datang dengan firman yang kepada orang-orang Yahudi supaya ngerti ini. Orang Yahudi ya, kalau lewat gereja evangelis meludah tuh gitu. Pasti. Saya pakai kalung salib aja ya. Suruh masukin kalung salib ke kaos. Kenapa? Najis. Terus orang Islam bilang, masih tetap bela Israel. Kita bukan bela Israel, tapi kita berdoa untuk tanah perjanjian. Hah? Bukan Israelnya, bukan penduduknya, tapi Holy Land-nya itu, tanah sucinya itu. Ya, makanya Paulus ini ke sana. Dia ngomong, nanti ya kamu akan lihat kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus. Orang sekarang berandai-andai pikirnya jauh banget tentang perang Israel lawan siapa nih? Israel lawan siapa perangnya sekarang? Hamas. Ya, Hamas. Di Depok ada warung nasi Hamas, harga mahasiswa. Anak saya kirim foto, wah ada Hamas di kampus. Jangan dekat-dekat. Orang Abel mau makan terus dia, kenapa? Harga mahasiswa. Jadi orang sudah berandai-andai sekarang, udah mikirnya jauh banget. Wah nanti kalau Israel jadi serang lewat darat nih, pasti Iran marah nih. Kalau Iran marah nanti, Amerika akan bantu Israel, Jerman akan bantu. Ya ampun, Inggris akan bantu Israel. Kalau mereka 3 negara bantu Israel, nanti Iran akan masuk bantu Palestina. Perang terjadi. Kalau Iran masuk, sudah. Cina bantu siapa? Cina bantu siapa? Tiongkok bantu siapa? Israel apa Palestina? Palestina. Karena dia dapat minyak banyak dari Iran. Ya, waduh, di negara ini adidaya akan perang, terjadi perang dunia ketiga. Saya bilang terlalu jauh kamu mikir. Israel aja belum bertobat semua. Nunggu ini loh, kasih karunia ini. Sampai nanti di sini ada ternyata. Nggak ngomong kan capek gini. Untuk mereka ayo saya pulang. Ada di sini. Tadi waktu nyanyi saya begitu gitu. Tuh, kasih kalian berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini Paulus ngomong. Kita diledekin sampai rumah dia. Tapi orang guyon. Kakak awas ya kak, yang belum pandai ya kak. Pemilik gini terus. Kami selalu evaluasi kalau malam-malam tuh ngobrol gitu ya. Dan Selo yang selalu kepo ya, kepo. Tapi Selo masih gemoy itu lucu. Itu anak kecil, orang tua nggak pantas. Saya nggak pantas, saya tua. Boleh gemoy? Nggak boleh, udah tua. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Oke lanjut, ayat selanjutnya. Ya, mana ayat selanjutnya? Masih ada. Nah, ini dia. Sama-sama 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu itu bukan hasil usahamu. Stop. Only by His grace. Yang pertama itu. Ini tentang keselamatan. Makanya Tuhan kirim anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Immanuel. Dan tadi kita nyanyi di awal, Immanuel
kasih karunia pertama-tama itu? Oleh malaikat. Kalau ada yang siap terus. Siapa? Yang dikasih karunia siapa itu? Yang mendapat kasih karunia dari malaikat, dari Tuhan lewat malaikat itu? Maria. Maria maksudnya. Kamu mau di sini? Ya kenapa? Ya takut. Kamu dapat kasih karunia. Kamu akan mengadu. Aduh, tunggu. Kata Maria. Sebentar dong. Aku belum bersuami. Karena Maria mikirnya apa? Lempar batu. Karena hukumnya begitu. Kalau ada wanita menikah, bisa mengandung, tapi belum nikah. Dan itu dibawa ke alun-alun kota. Memakul lagi. Tubuhnya ditanam, tinggal kepalanya doang begini, terus orang-orang yang hadir boleh ambil batu untuk apa? Untuk melempari dia dengan batu sampai apa? Sampai kena dulu baru mati. Kalau nggak kena kan nggak mati. Meleset tak kena. Sampai kena baru mati. Tunggu kan ya kan. Boleh cari wanita yang lain. Aku belum nikah. Jangan takut. Roh Kudus akan turun. Artinya apa? Ini loh. Tuhan akan atur semua. Keren ya. Kasih karunia itu jangan disia-siakan Bapak. Kalau kau udah terima keselamatan, hidupnya itu kan. BCA ketawa terus ya. Hidupi keselamatan itu, ya. Ini bukan hasil usahamu. Kalau ada orang bilang, nanti ya ke surga atau neraka itu dihitung amal. Alkitab nggak nulis begitu. Alkitab saya tidak nulis begitu. Kalau orang lain nggak apa-apa. Ya, aku bukan urusan kita. Tapi kalau ada orang Kristen, aku mau kasih perpuluhan supaya aku selamat. Coret. Salah. Ya. Aku kasih persembahan supaya usahaku aman. Usahamu sudah aman. Nah, ingat siapa itu yang mempersembahkan hasil penjualan tanah? Ada sedang Sapira, bukan Sapi. Sapira. Petrus bilang begini, Ananias, kalau kamu nggak kasih pun nggak apa-apa. Yang bikin masalah itu, kenapa kamu bohong? Orang yang menghidupi kasih karunia itu, kayak Maria tadi, jangan takut. Tunggu. Resikonya berat. Nyawa, Roh Kudus akan turun kepadamu. Oh, ya sudah, kata Maria. Kalau memang Roh Kudus yang ngatur, ya sudah. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil, kata Maria. Oke ya, kata malaikat. Oke Mar, siap kan? Jalan. Kan mau kemana? Pulang. Tunggu kan, sebentar. Kenapa? Biar silaturahmi gak putus. Hidup dulu status. Maria mikir ini. Serius kali. Kok tiba-tiba Yusuf saya kabarin saya mengandung. Kok mau menceraikan saya? Bapak Ibu, di sana pertunangan itu nilainya sama dengan pernikahan. Hanya pertunangan ini belum hidup bersama, tapi nilainya sudah sama dengan hukum pernikahan. Jadi kalau Yusuf berkata diam-diam Yusuf ingin menceraikan karena nilai pertunangan itu sama dengan pernikahan. Hanya yang bedakan dia belum hidup bersama, masih bisa. Ya, terus setelah Maria dapat kabar itu, maka berita sukacita ini yang pertama harus dengar siapa? Siapa tunangannya tadi? Yusuf. Dan rumahnya Yusuf sama rumah Maria itu dekat sekali. Ya, satu RT gitu ya, cuma beda RW ya. Ya, pacarku gak jauh-jauh, 5 langganan kan? Ya, 5 langganan. Yusuf, aku dapat kasih karunia.
Oh iya, apa Mar? Kita segera menikah? Enggak, bukan itu. Terus aku mengandung. Bercanda. Serius Yusuf? Sama siapa? Gak usah marah. Roh Kudus. Zaman dulu ini belum turun Pentakosta. Maria sudah dapat kasih karunia. Roh Kudus. Hah? Serius Mar? Emang boleh seserius itu? Emang boleh? Saya jawab, boleh, katanya gitu. Terus malam-malam, mana? Masa Roh Kudus? Ya, daripada aku nanti bercuma, aku mau cer. Waktu dia mau ngomong malaikat datang, cer apa? Jangan tinggalkan Maria, karena anak yang ada dalam kandungan itu benih Roh Kudus. Ini kasih karunia, keselamatan. Langsung saya pikir ya, malam itu Yusuf gak tenang itu, balik sana, balik sini, marah nggak bisa. Dia lihat jam, lama amat si jam muter ini. Mau ngapain? Mau kasih tahu Maria. Bener Mar, itu benih Roh Kudus. Begitu dia lihat di sana, kalau tandanya pagi sudah mulai beranjak, artinya malam sudah mulai habis, diganti pagi, itu tandanya itu apa namanya, ayam apa ayam? Ya berkokok. Ya, kukuruyuk. Ayam apa namanya? Kukuruyuk. Itu satu. Kukuruyuk. Dua. Kukuruyuk. Tiga. Diam dia. Baru jam 3 katanya. Dia tulis bentar. Kukuruyuk. Dia lupa itu. Dia lihat ayam, lagi berantem ayam. Ternyata udah siap, dia lari ke Maria. Yang dia berkata, aku terima. Dan serius mungkin perjalanan Maria sampai terakhir kali juru selamat itu kasih karunia. Bayangkan, dia harus jalan dari Nazaret ke Bethlehem 3 minggu jalan. 3 minggu. Itu usia kandungan 8 bulan. 8 bulan. Artinya apa? Kalau dia jalan terus itu, maaf ya, bisa keguguran itu Nazaret. Tapi hebat ya. Yusuf hanya mengandalkan gini. Ketika Maria tanya, "So, nanti nginep di mana?" Tenang, banyak keluargaku di sana. Sebetulnya disebut dengan hotel itu adalah di Palestina, di Bethlehem. Itu ada ruang tengah gitu. Kalau ada tamu, nginepnya di ruang tengah. Ya, tempat tidurnya ada di situ. Nah, yang punya rumah tidur di kamar masing-masing. Di ruang tengah. Itu khusus buat tamu-tamu yang dari jauh, terutama keluarga dekat. Keluarga dekat dulu. Kalau nggak ada yang datang, keluarga dekat disewakan. Itu disebut dengan hotel pada waktu itu. Nah ya, ke keluargaku yang pertama ini ya. Karena Yusuf berasal dari Bethlehem, keturunan Daud ya. Tok, buka pintu. Ya ampun Yusuf, kamu telat datang. Kenapa nggak datang kemarin? Keluarga yang lain udah datang. Maaf ya Sob ya. Bapak masih ada Pak D gitu ya. Kalau orang Jawa ya, masih ada Pak D. Sabar ya Pak. Ada 4 keluarga lagi, tenang. Masih salah satunya ada. Ternyata bukan. Ya ampun Yusuf, dari Nazaretnya jauh banget ya. Sama siapa? Maria tunangan. Tapi sorry ya, kamar penuh. Kamu kan tahu ini sensus datang semua keluarga. Kenapa nggak PA sih? Sorry nggak ada pulsa. Dia jalan lagi. Ketok-ketok nggak dibuka-buka. Tok. Ternyata lagi pesta di dalam. Tok. Puasa
semangka, buah kedondong. Gak ada cakepnya. Buah semangka, buah kedondong. Cakep. Buka dong. Ya ampun Yusuf, sorry ya Yusuf ya. Keluarga yang dari Tiberias, dari Yerusalem, semua udah kumpul. Sorry ya. Akhirnya ada tetangga yang mungkin lihat, kasihan itu. Orang dari jauh ya. Pak. Bapak yang naik keledai. Ya nengok. Iya, ayak naon. Tadi ya. Sini, kalau mau ada kandang. Di sana tuh bukan kandang domba. Kalau domba itu tidak dikandangkan. Kayak ayam di sini. Kalau di sini masih dikandangin ayam. Ayam di Baduy itu nggak dikandangin. Ayam di Depok juga nggak dikandangin. Dia bisa pulang sendiri. Dia tahu alamatnya loh. Kalau kan dia bilang sama ayam yang lain, mana rumahmu? Udah saya serlok tadi. Serlok. Pulang. Nah, domba tuh kayak gitu, nggak dikandangkan. Yang dikandangkan apa? Kuda yang dikandangkan. Jadi pada saat Yusuf, Maria istirahat di kandang, itu kandang kuda. Dan itu bersih. Layak untuk seseorang melahirkan di situ. Ya, dulu orang bilang kandang yang kotor sebagai gambaran hati kita yang kotor. Gitu. Kandangnya bersih. Ya, kandangnya bersih. Ya. Kandang baru. Mungkin karena dulu yang pengkhotbah pertama dari luar negeri nggak bisa ngomong R. Kandangnya baru. Oh iya bau. Padahal mau ngomong R baru gitu. Ya, kayak orang kamu saya traktir kalau bisa ngomong R. Ya, kenapa? Nasi goreng. Betul. Minumnya es ciok nggak bisa. Jadi kandangnya baru dan inilah kasih karunia itu. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Kita selamat. Tuhan yang kasih. Di antara miliaran orang, kita ini dipilih salah satunya kita. Keren banget. Makanya hidup di keselamatan itu. Ya, orang-orang sana yang melihat Yesus lahir pada nolak. Ternyata ada yang senang banget mendengar berita ini. Siapa mereka? Yang datang malam-malam itu. Siapa? Gembala. Malaikat Tuhan. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu. Jadi kapan Yesus lahir? Kapan? Itu tadi saya ngomong tadi. Hari ini telah lahir bagimu. Kapan Yesus lahir? Hari ini. Iya, Lukas 2 ayat 11. Jangan takut, gembala-gembala maksudnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan melihat seorang bayi laki-laki dibungkus dengan kain lampin. Itu kain yang menggambarkan orang susah. Kain lampin. Ya, gak biasa untuk bungkus bayi. Kamu akan lihat seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di palungan. Kenapa Alkitab menulis demikian rinci? Bungkus kain lampin, berbaring di atas palungan. Kenapa? Supaya gembala tidak salah jenguk, tidak salah kunjungan, tidak salah besuk. Karena yang hari itu yang lahir bukan hanya Yesus. Mungkin yang lahir banyak. Sementara dia menuju ke Bethlehem. Loh, kok menuju ke Bethlehem? Pasal dia tinggal di mana? Dia tinggal di Bet-sahur. Kalau Bethlehem artinya apa? Bethlehem, rumah roti. Bait lehem, ya, dua kata itu. Bait lehem. Kata keduanya lehem, itu artinya roti. Sama-sama lehem. 2, 3. Lehem. 2, 3. Lehem. Nah, itu roti artinya. Besok ada tukang roti di depan rumah panggil lehem.
Atau kalau Bapak Ibu mau bikin usaha toko roti, bikin toko lehem. Wow, keren ya. Nanti orang datang, Bu ada lem. Baik, lehem rumah roti. Terus mereka tinggal di mana tadi? Baik, sahur 3 kilo dari Bethlehem. Baik, sahur. Baik, rumah sahur apa sahur? Sahur apa? Buka puasa kata sahur. Betul itu. Apa artinya? Bangun. Bahasa Arab. Bangun. Untuk apa? Makan. Jadi bed sahur artinya rumah bangun, rumah jaga. Karena penduduknya berjaga-jaga. Karena di bed sahur semua mayoritas kerjanya adalah gembala. Mereka lari. Tanya temannya, tadi apa ciri-cirinya? Pakai kain lambin, terus laki-laki, terus di palungan, siap. Lari mereka 3 kilo. Banyak laki-laki. Lihat dulu dibungkus nggak kain lambin? Enggak, salah. Kain lambin enggak? Bukan. Dibungkus apa? Daun pisang, langka. Arem-arem itu mah. Hari lagi. Dibungkus kain lambin. Di palungan enggak? Enggak, di kasur. Bukan. Gitu. Apa? Apa sih? Laki-laki kain lambin di palung, sujud mereka nyembah. Kasih karunia. Tidak semua orang bisa dapat kasih karunia itu. Nih, gembala-gembala dapat kasih karunia. Lihat juru selamat, ini yang aku tunggu-tunggu. Terus Maria nanya, tahu dari mana? Malaikat yang ngomong. Kata Maria, jangan bilang-bilang ya. Mereka bilang-bilang enggak? Ternyata enggak, kalau kita jangan bilang-bilang ya. Mau ngomong. Istriku ngomong, Pak jangan bilang-bilang ya. Saya ngomong Pak Ageng, jangan bilang-bilang ya. Ageng bilang bukan jangan bilang-bilang. Seluruhnya. Kalau di sana enggak. Jangan bilang-bilang ya, udah diem. Jangan bilang-bilang, kalau ini aja. Kenapa? Untuk keselamatan. Emang Tuhan nggak bisa melindungi? Bisa, sangat bisa. Tapi tenang. Akhirnya kita nyampe ke ujung timur yang jauh. Siapa mereka? Ini kasih karunia kedua nih, ketiga nih. Siapa mereka? Orang-orang Majus, Pak, bukan Majus. Ini bukan sembarangan orang. Ini orang terhormat. Orang terhormat, dihormati di daerahnya. Orang pintar, profesor, ahli kesehatan, ahli perbintangan, orang-orang hebat ini. Jalan naik unta. Berapa orang? Banyak. Kalau ada yang jawab saya kiri terus. Berapa? 3. Banyak banget. Kan hebat tuh. Dipertemukan di tengah jalan. Terus kena unta. Rombongan mau kemana itu? Mau kemana Pak? Saya mau kunjungan ke raja di atas segala raja. Bapak lihat apa? Bintang. Kok sama kita? Jalan lagi. Ada rombongan lagi. Sorry. Maaf, rombongan mau kemana ya? Saya dituntun oleh bintang itu. Sama, kami juga dituntun. Jalan. Ini kasih karunia Bapak. Jalan di padang gurun. Udah jauh malam gitu ya. Rucuk. Stop. Kenapa? Miteras tuh kayaknya. Ada di padang gurun. Diskon akhir tahun.
aja di 10. Heras tuh. Berhenti semua. Ngapain? Hajar diskon. Oh, ini kasih karunia Bapak Ibu. Akhirnya mereka ketemu dengan Yesus setelah jalan berapa lama? Berapa lama? Kalau nggak ada eksepsi gini terus. Berapa lama? Halo? 2 tahun. Dari mana kita tahu 2 tahun? Setelah Herodes merasa dibohongi oleh para majus. Kenapa mereka nggak balik ke sini? Sini ahli perhitungan jarak jauh. Hitung mereka berapa lama dari negerinya timur jauh sampai ke sini naik unta dengan kecepatan sekian kilometer per jam. 2 tahun. Ada. Bunuh semua laki-laki yang berumur 2 tahun. Kasih karunia karena keselamatan. Orang yang memiliki keselamatan sadar akan keselamatan. Yang pertama, dia pasti menghidupi keselamatan. Karena dia menghidupi keselamatan, maka muncullah ini. Dari dunia dikasih karunia karena Gloria menghidupi keselamatan. Karena menghidupi keselamatan, ada berkat Tuhan. Ya, semua jemaatnya seperti kekeluargaan. Susah satu dipikul bareng-bareng gitu. Senang satu makan sendiri. Dan. Senang sama-sama. Gitu. Ini kasih karunia Bapak Ibu. Kenapa? Karena engkau sudah menghidupi keselamatan. Jadi yang penting hari ini Natal adalah aku sudah diselamatkan. Amin. Ini kasih karunia. Sebabnya aku tidak boleh meninggalkan kasih karunia itu. Caranya bagaimana? Aku hidupi kasih karunia itu dengan jalan aku hidup seperti Yesus hidup. Udah, pokoknya seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Terus, yes, sempurnakan terus. Salah dikit, lurusin. Mau kemana nih jalan miring. Tuhan, itu juga kasih karunia. Ketika kau dapat teguran Tuhan, itu juga kasih karunia. Kenapa? Tuhan sayang banget kepada kita. Amin. Ayo tundukkan kepala.